Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan lanjutkan pelajaran tematik kita, tema 9, subtema 1, pelajaran 5, dan pembelajaran 6. Siapkan buku modul dan peralatan tulis kalian. Buku modul halaman 14. Tema 9, subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami menyanyikan kampung halamanku dengan tempo dan tinggi rendah nada yang sesuai. Yang kedua, siswa dapat memahami kondisi geografis dan kegiatan penduduk. Yang ketiga, siswa dapat menemukan informasi pokok dalam sebuah wawancara. Keempat, siswa dapat memahami pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Kita masuk dalam pembelajaran 5, menyanyikan lagu Kampung Halamanku ciptaan Ibu Sud. Ini kalian bisa lihat lagu Kampung Halamanku. Untuk bagaimana cara menyanyikan lagu Kampung Halamanku dengan nada yang sesuai, besok Mr. Agus akan kirimkan lagunya, dapat dicari di YouTube ya. Kita masuk pada kondisi geografis dan kegiatan penduduk. Yang pertama ada kegiatan penduduk yang ada di sekitar laut. Ini kegiatan penduduk yang ada di sekitar laut. Mata pencahariannya biasanya adalah sebagai nelayan. Kondisi geografis yang ada di daerah pegunungan, itu mata pencahariannya adalah berkebun. Di daerah dataran rendah itu mata pencahariannya adalah biasanya karyawan swasta, pegawai negeri, dan lain-lain. Keadaan geografis itu adalah keadaan alam yang ada di suatu wilayah atau tempat yang mempengaruhi aktivitas kegiatan penduduk yang ada di tempat itu. Kita masuk pada pembelajaran 6, menemukan informasi pokok dalam sebuah wawancara. Caranya adalah informasi pokok dalam wawancara dapat kamu temukan dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh narasumber atau informan. Kita masuk pada pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Ternyata hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup itu harus dilakukan secara seimbang agar lingkungan hidup itu dapat terjaga keasliannya. Ini adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam kaitan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup yang ada. Yang pertama adalah melakukan daur ulang. Jadi ada benda-benda yang ada di sekitar kita yang kita hasilkan dalam setiap hari itu dapat dilakukan dengan melakukan proses pendaur ulangan, namanya melakukan daur ulang. Yang kedua adalah kita harus dan wajib menjaga kebersihan sungai, karena dengan sungai yang bersih itu dapat membuat ketersediaan resapan air sungai ke dalam tanah itu semakin bagus. Juga lingkungan nanti akan menjadi lebih mengenakkan, baik mata ataupun nanti aroma yang dihasilkan dari air sungai. Jika dia jernih, bersih, itu akan enak. Menjaga sumber daya tanah. Ini juga adalah salah satu contoh bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan hidup yang ada. Sumber daya alam tanah banyak menghasilkan yang dapat mencukupi kebutuhan manusia, jadi harus dijaga. Yang keempat adalah menjaga sumber daya laut. Sumber daya laut yang ada itu harus senantiasa dijaga supaya apa yang dihasilkan dari laut itu dapat dinikmati oleh manusia. Tindakan-tindakan yang dapat merusak ekosistem laut sebaiknya dikurangi atau dihilangkan sebaiknya. Contohnya adalah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, itu sangat merusak ekosistem yang ada dengan merusak terumbu karang yang ada di dalam laut.
Yang selanjutnya adalah melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Itu adalah kegiatan penghijauan yang harus dilakukan oleh manusia ketika manusia melakukan menebang pohon yang ada atau mengambil pohon sebaiknya ditanam kembali. Atau kita juga melakukan kegiatan di tempat-tempat, misalnya di rumah kita masing-masing, kita lihat rumah kita kayaknya kurang pohon, bisa kita lakukan menanam pohon-pohon. Bisa tanaman itu ditanam di dalam pot karena ketersediaan lahan yang kurang. Itu merupakan contoh kegiatan reboisasi yang dapat kita lakukan. Ini Mr. Agus punya gambar bagaimana kegiatan melakukan daur ulang. Nah, ini dia. Jadi kegiatan melakukan daur ulang itu sangat-sangat membantu sehingga alam yang ada dapat terjaga dengan baik. Ini adalah satu contoh kerajinan tangan yang dapat dilakukan. Membuat kotak pensil dari botol minuman bekas, ya. Ini jadi kotak pensil diberi hiasan, cantik jadinya. Ini ada contoh gambar menjaga kebersihan sungai. Ini dia, sungai yang bagus, yang bersih airnya, yang bening, itu jadi bisa dijadikan sebagai tempat untuk rekreasi, bisa tempat untuk memancing, bersantai bersama keluarga, ya, menikmati suasana alam di sekitar sungai yang ada. Sangat-sangat mengasihkan. Demikian pembelajaran yang Mister bisa sampaikan hari ini. Terima kasih buat semuanya. Dan jangan lupa tetap semangat dan rajin untuk belajar. Sampai jumpa.